ternyata lewat waktunya. Akhirnya ikut deh sama si abang-abang Wanres. Abang Wanres Luban Raja Nainggolan, Putra Nainggolan guys. Ternyata firman Tuhan hari ini memang luar biasa guys. Di dalam pengkhotbah katanya, jangan lekas marah karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Dan gua disadarkan juga guys, semua manusia alami yang namanya proses. Jangan Itu dikatakan bahwa jangan lekas marah karena amarah menetap di dalam dada orang bodoh. karena amarah Menetap di dalam dada orang bodoh. Jadi kadang di dalam kerjaan, kadang marah di dalam hati. Nah ini nih penyakitnya. Tapi gua ditegur hari ini guys, belajar supaya menjadi jangan lekas marah jangan lekas marah menetap di dalam hati. ya. Jangan lekas marah di dalam hati guys. Kenapa kita tidak boleh marah? Karena ketika kita marah, yang pasti tindakan kita itu tidak benar. Yang pasti tindakan kita itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Seperti di dalam firman Tuhan berkata bahwa ketika kita marah, kita tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi kita harus berhati-hati. Dan saya kembali melihat diri saya sendiri. Wow, masih banyak PR-PR yang harus dilakukan. Mungkin dengan di dalam pekerjaan, mungkin bersama teman-teman, banyak kadang kesal. Ya harus belajar supaya lebih baik. Kenapa? Kalau kita ikutin ego kita, maka mau hubungan seperti apa, baik hubungan bersama teman, hubungan bersama keluarga, semuanya pasti berantakan. Karena kita masih ikutin ego kita. Kita masih ikutin apa yang menjadi kemauan kita. Tapi ketika kita ikutin firman Tuhan, maka dikatakan bahwa kasih itu sabar. Artinya kalau kita mau melakukan sesuatu, harus sungguh-sungguh dengan kasih. Kasih itu sabar. Jadi buah kita itu harus benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang lain mau dibilang, wah, gua Kristen kok dari lahir. Tetapi bukan dari situ kita dinilai. Dari tingkah laku kita, dari pribadi kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar supaya tindakan kita, apa yang kita lakukan, itu yang terbaik untuk Tuhan. Jangan lekas-lekas marah di dalam hati ini. Ingat, sebab amarah itu menetap di dalam dada orang bodoh. Jadi kalau siapa yang ngoceh mulu, kayak burung beo, marah mulu, mau bersama siapa saja, di dalam firman Tuhan dikategorikan sebagai orang bodoh. Karena tindakannya itu tidak mengerjakan kebenaran. Contoh kasus di dunia ini banyak. Jadi kita harus belajar supaya lebih bersabar, supaya
berhati-hati di dalam hidup. Karena percuma kalau kita pergi gereja tapi kita tidak mengoreksi diri. Percuma kita ke gereja 1 minggu. Setiap hari Minggu itu misalnya dari pagi jam 6 pergi gereja, siang ikut lagi, malam ikut lagi. Tapi kalau tidak ada perubahan, sama saja. Kita tidak melihat diri kita sendiri, malah kita melihat orang lain harus berubah sedangkan kita sendiri tidak berubah, ya akan sia-sia. Jadi mulailah dari diri kita. Kalau diri kita sudah berubah, baru kita bisa mengubahkan orang lain. Kalau kita berkata, iya res, sabar res, hadapi teman-teman sabar, hadapi orang-orang di sekeliling kita harus sabar. Tapi misalnya gua sendiri aja nggak sabar, ya Wanres mah batu. Mau dibilang seperti apa pasti dia serang balik. Lu aja nggak sabar, ingatin gua untuk sabar. Jadi dari diri kita sendiri. Diri kita sudah beres, baru kita bisa mengubah orang lain. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Ini yang namanya Wanres Lumban Raja.